Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersama-sama menunaikan salah satu kesunahan di bulan Dzulhijjah ini bagi umat muslim yang tidak berhaji, yakni melaksanakan ibadah kurban, setidaknya kita bisa menapaktilasi dan mentauladani seorang sosok manusia yang bernama Nabiullah Ibrahim, kemudian Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Setidak-tidaknya ada sebuah pembelajaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita selaku orang tua. Maka yang harus kita siapkan sebagai orang tua setelah kita belajar dari ibadah kurban, yaitu bagaimana kita melahirkan generasi Ismail yang terkini. Setidaknya sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada 5 tipikal anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, tipikal anak dalam Al-Quran disebut sebagai qurratul a'yun. Hal ini disebutkan di dalam suratul Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan juga jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qurratul a'yun adalah anak yang mampu menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Muqatil Ibn Sulaiman disebutkan bahwa qurratul a'yun diartikan sebagai anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat bagi sesama. Tipikal anak ini, saudara, tidak hadir ke dunia begitu saja untuk mendapatkan anak semacam ini. Dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua dengan mengasuh, mendidik, dan memberikan nafkah dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Ikhtiar batin juga sangat penting dengan senantiasa mendoakannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, tipikal anak dalam Al-Quran sebagai perhiasan. Hal ini disebutkan di dalam suratul Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadikan harapan. Dalam kajian tafsir tahlili disebutkan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Namun Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki ini bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Kemudian tipikal anak yang ketiga menurut Al-Quran yaitu menjadi musuh. Di dalam Quran Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka, dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taghabun ayat 60 ayat 14. Para ahli tafsir memaknai anak sebagai musuh adalah anak yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabatnya, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat haknya masing-masing tidak terpenuhi. Ketika orang tua mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai. Kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Tipikal inilah yang tentunya harus kita tanamkan. Jangan pernah anak menjadi musuh kita. Kemudian tipikal yang keempat menurut Al-Quran sebagai fitnah atau ujian. Hal ini termaktub dalam surat Al-Quran, surah At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Inilah tugas yang berat bagi kita sebagai orang tua yang telah diingatkan oleh Allah. Jangan sampai anak kita tidak diberi perhatian yang baik, sehingga bukannya mendatangkan kebaikan, anak bisa menjadi sumber fitnah dan ujian bagi orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian tentu jika mereka melakukan hal yang baik, tidak baik, tentu orang tua akan sangat berpengaruh. Orang yang memiliki anak yang selalu berperangai buruk pastinya berpengaruh kepada orang tua. Pepatah Jawa mengatakan anak polah wong tua keprada. Anak berbuat ulah, orang tua ikut susah. Oleh karena itu, mari kita jaga anak-anak kita dengan baik agar tidak menjadi ujian yang menjadi bagian berpengaruh dalam kehidupan kita. Kemudian tipikal anak yang kelima menurut Al-Quran adalah mereka yang menjadi penghalang dan menjadikan orang tuanya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafikun ayat 9. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya kepada Allah atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah kepada Allah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah sebagai misi utama diciptakan manusia ke dunia ini. Maka Ismailah sebagai model pembelajaran buat kita sebagai orang tua untuk menciptakan, membentuk karakter sebagai seorang Ismail masa kini yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa rela mengorbankan dirinya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah idghaman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima faqala ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu an ashabi rasulillah ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabat wat tabi'in wa tabi'in alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.